Enggak, di sini aja. Waalaikumsalam. Belinya dari mana? Ya? Dari sini? Iya, biasanya beli dari sini. Oh, nggak mau. Nah, terus Saya gimana? mau ini, apa? Mau cari obat antivirus yang oseltamivir. Oke, kami itu sudah kosong, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Nah, itu kita juga sudah tidak dapat barang. Dan Sudah berapa hari nggak ada oseltamivirnya? itu kalau yang genetik sudah lama, Pak. Nah, Hmm. kemarin itu masih ada merek Luvir. Itu patentnya. Tapi sekarang juga sudah kosong. Kalau yang ini, yang Favipiravir Tapi ternyata kita nggak punya. juga nggak ada. Ada patennya waktu itu. Terus kalau vitamin D3 ada. Vitamin D-nya dia yang 1000 ada, 1000 IU. Yang 5.000? Tapi yang 5.000-nya juga sudah tidak ada, Pak. Kita sudah sementara barangnya sudah tidak dapat lagi, Pak. Kalau ini yang multivitamin yang mengandung zinc apa? Oke, vitamin mengandung zinc sekarang ada Jaget. Ya coba. Jaget Ya. boleh. Iya, di tiganya kita punya yang ini. Oh yang ini. Jaget multivitamin buat Ya. body. Tapi ini 1.000 aja ya. Yang 5.000 nggak ada. Ini nggak ada. Kalau suplemen multivitamin yang Bicomset Dekomzat juga sudah lama kosong dari kami. penggantinya apa kalau ini? Dekomzat biasanya kita tawarkan dengan Jaget. Nah, Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo Pak Menteri. Iya Pak Presiden. Selamat sore. Iya, Pak Presiden. Pak, saya cek ke apotek Iya. apotek di Bogor ya. Ini saya cari obat antivirus oseltamivir nggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang Favipiravir juga nggak ada, kosong. Saya cari obat yang antibiotik asitromycin juga nggak ada. Aku cek ya. Stok nggak ada sudah stok nggak ada sudah seminggu lebih. Terus vitamin D3 juga yang 5.000 juga nggak ada. Ini saya apa Pak? vitamin D3 yang 5.000. Vitamin D3 yang 5.000. Ini saya yang dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc, hanya itu. Suplemen juga, suplemen apa? Ini ada yang apa? D3-nya ada, tetapi yang 1.000 hanya dapat ini aja. Vitamin D3 yang 1.000. Kemudian yang apa? Yang suplemen ini yang kombinasi multivitamin ada. Jadi yang lain-lain yang obat antivirus, antibiotik nggak ada semuanya. Di ibu kota ya Pak ya? Ibu kota Bogor ya Pak ya? Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini apoteknya Villa Duta. Oke. Bila Duta. Hmm. Karena saya ada catatan Pak Presiden, kita kan sudah ada yang online. Saya baru saja cek ya Pak ya. Misalnya untuk Favipiravir di apotek Kimia Farma Tajur Baru ada 4.900. Apotek Kimia Farma Juanda 30 ada 4.300. Kimia Farma di Semplak Bogor 4.200. Jadi nanti saya double check ya. Nanti ini saya kirim ke ajudan Pak. Iya. Itu ada data online yang ada di rumah sakit dan itu bisa dilihat by kota segala macam. Untuk apoteknya Kimia Farma, Senturi, Guardia, K2. Di situ ada semuanya. Ada online, bisa dibaca oleh semua rakyat Pak. Oke, enggak, saya ke sana aja, saya beli itu coba, ada enggak? Boleh Pak, silakan. Nanti saya Oke, iya. saya kirim ke ini ya Pak. Ya, oke. Pak Menkes, terima kasih. Oke, setuju direkam. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Misbahul Munir. Ini teman-teman Kang Hadi Konsayen. Dr. Misbahul Munir ini lebih
kepada pengamat kesehatan di tempat kerja. Nah, beliau ini mantan yang berkarya pada pengawasan BPJS ya, tetapi sekarang lebih aktif di kesehatan kerja. Satu lagi teman-teman Kang Hadi Konsayen, lagi-lagi saya mendapatkan tamu, yaitu Dr. Maria Mubarika. Beliau sekarang ini aktif di perlindungan nakes di BNPB. Selamat pagi Dr. Misbahul Munir dan Dr. Maria Mubarika. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Dr. Hadi. Dr. Ya. Baik. Ini pekerjaan yang di sela-sela kita banyak work from home nih ya. Nah ini apakah katanya ini isoman ya, isomantal. Baik, saya mengantarkan diskusi pagi ini, tentu kita lebih menyoroti kepada kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Menyoroti itu bukan berarti harus melakukan sesuatu pendiskreditkan atau malah lebih takutnya ada yang lupa, ya mungkin kita yang lebih intelektual untuk melakukan pembacaan bagaimana kebijakan itu sudah tepat atau memang perlu ditambah atau memang terus ada komponen lain yang harus digali. Nah, Dr. Maria dengan Dr. Misbah tentu akhir-akhir ini dari sejak April ya saya kalau nggak salah, ini COVID di Indonesia begitu masif, perlipatan angka sakitnya, bahkan angka meninggalnya, bahkan angka kepanikan. Kalau kita lihat dari sorotan yang ada, bahkan saya merasakan sendiri parameternya mungkin nggak selengkap para pengamat yang lain, tetapi saya merasakan sendiri, karena kita orang kesehatan, masyarakat panik, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang diidamkan. Puskesmas ini dari puskesmas mungkin udah banyak mengeluh ini, Dr. Maria dengan Dr. Misbah, FKTP juga mengeluh, banyak yang terpapar COVID, karena memang mau nggak mau mereka garda terdepan. Rumah sakit pun mau tidak mau ada kepanikan karena beberapa tenaga kesehatannya yang dirumahkan, bahkan dia mondok di rumah sakit dia sendiri. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah ini sudah menjadi ukuran bahwa kita ini panik atau tidak. Karena memang rumah sakit pun tidak didesain untuk menghadapi hal ini. Jadi ini sebetulnya mau apa? Kita melihat kebijakan-kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah dalam menghadapi COVID yang setiap regulasi saja itu berubah-ubah. Nah sekarang ini Dr. Misbah, saya merasakan sekali kalau di rumah sakit lebih ke arah pengamanan pendanaan yang ada. Ya, tadi yang mungkin hal yang sulit dipermudah, tapi akhirnya juga diperketat lagi penggunaannya karena terlalu longgar. Itu namanya buka tutup ya kebijakan itu, sehingga rumah sakitnya sendiri juga menjadi sebuah tempat untuk uji coba kebijakan ini. Nah, kalau saya mau melihat
Ini saya dikasih tulisan oleh Dr. Maria. Boleh ya saya buka di sini, Dr. Maria, sepintas. Dr. Maria? Oke, ya. Nah, ini saya juga pernah melakukan podcast dengan adik kelas saya, Dr. Yuan Lee, di mana dia melakukan demo bersama teman-teman sekompleknya di salah satu perumahan yang elit di Jakarta Utara, di mana di situ ada yang disebut dengan, kita mulainya dari kebijakan repatriasi. Virus Delta tentu menyebar di sini karena longgarnya sebuah kebijakan repatriasi yang memang harusnya masalah virus itu angka kedikjayaannya virus menginfeksi itu harusnya lemah di atas 10 hari sampai 14 hari. Nah, dari situlah kebijakan repatriasi itu harusnya 5 hari. 14 hari. Nah, sekarang diganti menjadi 5 hari, bahkan 8 hari. Apa ini yang menjadi cikal bakal masuknya varian Delta begitu besar di kita, gulung-menggulung, sehingga tidak terkendali, seperti di negara yang kita lihat di televisi, di Indonesia ini terjadi. Per Juli ini tentu makin meningkat ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita soroti dahulu, ini tentang repatriasi. Bagaimana ini pendapat Dr. Maria lebih dahulu ini? Saya persilakan Dr. Maria. Ya, terima kasih Dr. Hadi kesempatannya pada pagi hari ini. Salam sehat buat Dr. Hadi dan Dr. Munir. Ya, ini sebenarnya saya awal-awalnya sudah berusaha mengadvokasi masalah ini gitu ya. Ya, tapi saya juga tidak tahu kenapa alasan apa gitu bisa terjadi kebijakan yang seperti ini. Kemudian saya ya nggak ada cara lain lah menurut saya, kita harus menulis ya, menyampaikan data-data supaya lengkap, supaya tidak terjadi distraksi yang baru, Dr. Hadi. Iya, memang saya sudah cari gitu, ini apakah ada larangan dari satu negara ke negara lain masuk gitu, karena pandemi ini ternyata tidak ada ya. Tidak ada larangan dari WHO adanya perpindahan orang, adanya masuknya orang dari satu negara ke negara lain, ataupun larangan dalam perdagangan. Yang ada adalah saran-saran bijak memang dari WHO terkait karantina ini. Kita tahu, Dr. Hadi, Dr. Munir, bahwa apa yang dialami Indonesia saat ini adalah karena masuknya virus dari negara lain ya. Dari awal pertama kali terjadi pandemi yaitu di Wuhan, kemudian menyebar seluruh dunia, masuklah ke Indonesia. Dan virus itu kita tahu dia tidak bisa berenang di samudra atau nempel di pesawat seperti semut hitam. Kemudian juga masuk ke Indonesia dengan cara terbang melayang-layang di bawah burung ya. Tapi tentunya dibawa oleh manusia yang masuk gitu. Itu adalah upaya pertama dan utama ya sebenarnya kita dalam perjuangan untuk pandemi di negara kita gitu. Waktu awal memang kita tidak tahu banyak karena ini new emerging disease. Seharusnya bagaimana sih gitu mencegahnya gitu. Data-data masih sedikit sekali. Waktu di bulan Maret kita karantina itu mulai dari 14 hari sesuai dengan anjuran WHO. Pada bulan Februari ya. Contohnya dari pelajar Wuhan, semua belajar bahwa semua yang akan masuk Indonesia harus dikarantina selama 14 hari. Tidak melihat dia negatif atau positif apalagi ya. Negatif sekalipun harus dilakukan karantina. Dan itulah yang dilakukan juga oleh banyak negara gitu. Kemudian dari upaya-upaya karantina itu ternyata masih fail, masih gagal gitu. Kita lihat di Amerika,
dia mengambil kebijakan 10 hari di bawah WHO ya. Karena apa? Karena memang belakangan-belakangan ini lifetime virus sudah mulai diketahui ya, bahwa masa hidup virus sekitar 10 hari. Ya karena kan repot juga kalau orang 14 hari itu sebenarnya bebannya luar biasa ya untuk dikarantina dari luar dengan waktu yang terbatas, apalagi ada upaya-upaya misalnya hubungan diplomatik, bisnis dan lain-lain sangat mengganggu saya rasa. Amerika dengan kebijakan 10 hari ini ternyata kegagalannya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Saya sempat tulis di yang saya berikan ke Dr. Hadi itu kegagalan dari Amerika dengan kebijakan 10 hari itu sekitar maaf saya lihat ya 8,3 sampai 11,5% ya. Kemudian Kanada 14 hari 2,5 sampai 39% ya. Ada juga negara yang mengambil kebijakan 21 hari, lebih lama lagi gitu, yaitu Singapura. Singapura memang sangat berhati-hati, dia mengambil kebijakan 21 hari, itu pun masih ada tingkat kegagalan 0,3 sampai 0,5%. Kemudian Singapura sekarang terakhir 14 hari. Tapi saya tidak tahu, mungkin pemerintah kita punya alasan yang lebih kuat lagi, kenapa mengambil kebijakan karantina itu hanya 5 hari, bahkan sekarang dirubah lagi, tapi 8 hari gitu loh. Memang saya tidak tahu di negara lain seperti apa gitu. Yang saya tahu beberapa negara yang saya coba tanya dan tanya langsung sama orang yang di sana juga, seperti di Australia, kemudian Malaysia, Turki, Inggris, itu rata-rata 14 hari. Jadi ada website resminya juga dari Kemenlu mereka, bahwa semua yang masuk itu harus dikarantina 14 hari gitu. Kita tahu saat ini bahwa kemampuan PCR juga tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Bahkan PCR negatif pun, dia itu tidak bisa memberikan garansi 100% bahwa dia itu benar-benar clean, bersih, atau karir. Itu agak lucu ya, agak susah, dan agak yang bikin ribet dari pandemi itu ya seperti itu. Kemudian COVID sendiri, memang ini virus baru, virus smart ya, berbeda dengan virus lainnya. Dia itu menularkan pada stadium prodromal. Jadi sebelum dia bergejala, sebelum terdeteksi PCR, dia sudah menularkan. Itu yang bikin invisible juga kesusahan pada COVID. Oleh karena itu, banyak negara hanya mengambil kebijakan-kebijakan berdasarkan data-data yang sudah jelas ya. Ya sudah, kita pakai masa hidup virus saja. Biarpun dia negatif 10 kali pun tidak akan dikeluarkan kalau dia belum selesai karantina 14 hari, karena kita tidak bisa menjamin masalah itu. Nah, dengan masuknya varian Delta, itu sebenarnya belum lama ya. Jadi saya lihat rilis juga dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 20 atau 19 Juni ya, di akhir bulan Juni itu, virus Delta masuk di 9 provinsi, dan bulan Juli ini kita melihat banyaknya ya, puluhan ribu kasus di Indonesia, yang menghasilkan kematian juga ribuan ya. Tentu ini asal-muasalnya dari masuknya varian baru. Ya, jadi dari 1,5 tahun ini mungkin kita bisa mengambil banyak kesimpulan ya, bahwa ketika adanya varian baru masuk, itu terjadi lonjakan. Dulu waktu masih second wave, orang masih grogi-grogi ya. Saya lihat juga di forum-forum ilmiah di media sosial masih agak grogi, menyalahkan kena lonjakan itu karena varian baru gitu. Tapi ketika sudah terjadi lonjakan ketiga, itu orang sudah mulai bisa menyimpulkan. Ketika adanya varian baru, itu melonjak. Kemudian lama-lama virusnya kok entah seperti lulut gitu loh di daerah itu, kemudian turun tiba-tiba. Ketika turun tiba-tiba, itu dulu-duluan mengklaim keberhasilan ini, keberhasilan itu. Tiba-tiba naik lagi gitu. Tiba-tiba naik lagi. Itu yang terjadi kemarin juga di India ya. Kalau dia mengklaim dengan ini, kemudian kalau naik lagi gimana? So what gitu kan. Jadi itulah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa masuknya varian baru itu sangat berbahaya sekali karena bisa menimbulkan lonjakan lagi. Karena kita tahu dari banyak juga riset memperlihatkan bahwa virus ini tuh sangat pintar. Dibilang smart virus tanda petik karena smart itu untuk manusia. Jadi kalau virus harus ada tanda petiknya gitu, tidak adil gitu. Virus dibilang smart gitu. Dia itu bisa escape ya, dia bisa menghindar dari imunitas yang dibentuk secara aktif maupun secara pasif ya. Jadi ada orang yang sudah kena COVID, ada yang sudah sampai S2,
ada yang S3, bahkan ada yang S6. Nakes itu ada sampai S6 6 kali terinfeksi ya. Jadi imunitasnya itu ngeles terus, dia bisa terinfeksi lagi, bisa terinfeksi lagi. Jadi seperti itulah. Jadi menurut saya itu penting sekali, seperti kalau kita dokter ini kan misalnya ada luka. Lukanya itu kan mesti ditutup supaya nggak ada masuk kuman. Kemudian lukanya itu kita biarkan terbuka, malah lukanya itu dilebarkan lagi. Ya kuman masuk. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia beranak pinak gitu. Kayak yang terjadi sekarang kita ngejar-ngejar varian baru ada di mana. Sudah beranak pinak baru dicari-cari yang tidak kelihatan. Mestinya kan ketika dia masuk, dia sudah dilakukan sequencing genom ya, agar ketahuan ini virus baru atau ini virus yang sudah ada di Indonesia. Untuk virus baru itu pengamanannya mesti ekstra. Jadi bukan dilepaskan, tapi mestinya diteliti ini dia membawa nggak virus baru. Di Inggris itu walaupun negatif, dia di sequencing, Dok. Jadi dia dilakukan sequencing juga, negatif pun di sequencing, apalagi yang positif. Dan itu dilakukan berulang gitu, untuk memastikan jangan ada masuk lagi. Dan itu pun Inggris masih masuk varian Delta yang jumlahnya juga sampai saat ini hampir sama dengan Indonesia ya, 50.000 kasus per hari. Nah itulah susahnya ketika kuman itu sudah masuk ke tubuh di bawah darah dan sudah bereplikasi ya. Jadi sama saja ya, kuman itu masuk ke Indonesia, kemudian dibawa orang, beranak pinak dari satu orang pindah droplet ke orang lain atau melalui aerosol, kemudian sudah menginfeksi jantung jadi miokarditis, menginfeksi otak jadi ensefalitis di mana-mana gitu. Jadi penyakit sudah di mana-mana. Sekarang sudah banyak provinsi yang sudah mengalami kerusakan organ ya, misalnya kalau kita sebagai dokter mengilustrasikan. Jika luka itu tidak dibersihkan, jika luka itu tidak ditutup rapat-rapat, diberi perban, diberi antibiotik yang baik, maka infeksi akan terus terjadi, Dok. Nakes, ya ibaratnya ini kalau genteng bocor. Kita ini semua sampai banyak sekali korban nakes, menyedihkan sekali, ngepel setiap hari tidak akan pernah kering. Kalau bocornya itu nggak dibetulin. Jadi inilah pangkal utama masalah yang kita bersama harus selesaikan ya. Dan fokus terhadap ini baik-baik. Karena ini bukan masalah yang bukan masalah sepele ya, masalah yang sudah menimbulkan kematian 1.000 orang per harinya saat ini di Indonesia. Ini adalah hukuman mati yang luar biasa ya. Kita lihat bagaimana sekarang mal ditutup. Orang nggak berusaha entah makan apa nih, dampak dari varian baru yang masuk. Dan gebukan ekonomi sudah jelas akan menggebuk lagi sektor kesehatan, menurunkan imunitas dan meningkatkan jumlah infeksi juga kematian. Itu adalah sebuah data yang sudah terjadi ya. Apakah kita akan mengulanginya lagi? Ya saat ini sih kita mengulanginya lagi. Jadi itu Dr. Hadi, poin penting dari keep fokus kita terhadap karantina masuknya repatriasi dari negara lain. Baik, Dr. Maria, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Dr. Misbah, ini kalau saya melihat ada penekanan-penekanan tertentu, tentu ada kebijakan-kebijakan yang harusnya kebijakan baru ini bisa merangkul semua kebijakan yang ada dan belajar daripada suatu kesalahan. Protokol kesehatan harus dibedakan dengan perlindungan terhadap negara. Protokol kesehatan memang punya individu ya, masyarakat. Dan itu harusnya seperti mungkin saya mengatakan ada istilah yang perilaku hidup bersih dan sehat. Itu harusnya punya masyarakat yang punya. Tetapi saya ingin melihat apa protokol yang dipunyai oleh negara udah tepat belum menyebabkan negara ini harus hadir di mana-mana. Nah ini pada satu kebijakan yang tadi Dr. Maria bilang bocornya itu harus ditambal, ini saja ini agak kedodoran nih kita. Yang tadinya 10 hari menyebabkan 5 hari. Nah tentunya ini repatriasi itu kan sesuatu yang harusnya ada, tidak ada gejala kan harus diberlakukan itu, Dokter Misbah. Apalagi udah ada gejala ya, tentu akan lebih lagi.
bagaimana ini? Apakah memang pintu masuk kita ini begitu banyak, tidak mempunyai pintu yang sangat kuat, atau bagaimana ini, Pak Misbah mengamati ini? Silakan, Pak Misbah. Ya, terima kasih Kang Hadi, Dr. Maria Mubarikat, teman yang sudah lama nggak ketemu lagi ini. Ya, terima kasih nih Kang Hadi, ini saya bisa ngobrol-ngobrol di forum ini karena saya sejak purna dari Dewan Pengawas sudah tidak banyak berinteraksi melalui media. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Maria itu sebenarnya juga menjadi concern saya sejak awal. Kebijakan-kebijakan yang disusun itu memang perlu kita cermatin. Kalau tadi di Dr. Maria Mbarika lebih menekankan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan melalui repatriasi, artinya kan hubungan antar negara. Memang kalau kita lihat bahwa dalam menghadapi COVID ini perlu dilakukan hal-hal yang bersifat berlapis. Kalau dalam teori kedokteran kerja dalam menghadapi hazard itu ada namanya Swiss cheese model. Jadi setiap kebijakan itu kita juga harus berpikir akan ada potensi kebocoran-kebocorannya. Lalu dihadang kembali dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang lain untuk bisa menyaring supaya goal itu bisa dicapai. Nah, memang saat ini di awal yang tadi Kang disampaikan bahwa kita akan masyarakat lebih banyak diajak fokus terhadap protokol kesehatan. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya-upaya bagaimana menghadang. Namun di samping itu juga perlu hadirnya proteksi kesehatan. Nah, kalau yang sekarang ini kan sudah dilakukan melalui vaksinasi misalnya. Namun kita juga tahu bahwa ini juga bukan hal yang mudah. Artinya juga tetap ada permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi belum optimal. Nah, kalau protokol kesehatan itu memang kita berharap banyak berharap masyarakat menjalankannya. Namun kalau proteksi ini sebenarnya wujud dari kehadiran negara melalui kebijakan-kebijakan, melalui resource yang mereka miliki. Karena tentunya negara memiliki resource yang lebih besar dibandingkan swasta. Baik resource dalam bentuk regulasi, resource dalam bentuk finansial maupun non finansial. Nah, ini kalau kita cermatin dari awal misalnya bagaimana upaya-upaya proteksi itu dilakukan seperti karantina, orang masuk di ruang-ruang tertentu, itu ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Namun ini perlu evaluasi. Pada saat awal misalnya awal COVID ada kebijakan orang naik pesawat harus ada PCR, tes antigen dan lain-lain. Saya waktu itu bagaimana mempertanyakan hal ini, cuman memang saya nggak sempat menyampaikan ke teman-teman, hanya di internal saja karena sifatnya PCR dan tes antigen itu kan the current condition. Lalu masyarakat dikasih waktu untuk ada 3 sampai bahkan sempat sampai 14 hari. Loh, itu kan tesnya masih negatif, orangnya sudah kemana-mana. Nah, sehingga pada saat sudah di screening dan lain-lain lalu dikumpulkan dalam satu pesawat, dalam satu bandara dengan tempat yang tertutup, kan ini sangat berpotensi terjadinya penularan. Nah, ini yang artinya kalau kita lihat sekarang bahwa memang perlu ada upaya-upaya berlapis, perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat bersama negara. Nah, dalam menghadapi kondisi yang sekarang ini kan awal-awal kita banyak berpikir bahwa di lingkungan kerja akan terjadi klaster. Lalu ada kebijakan bagaimana work from home. Lalu saat ini muncul klaster rumah. Bahkan beberapa epidemiolog menyampaikan klaster rumah ini sudah mencapai lebih dari 30% kasus, bahkan ada yang menyatakan sampai 85 kasus itu adalah klaster rumah. Pertanyaan saya, kalau klaster rumah tentunya kan yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Maria Mbarika, virus kan tidak tiba-tiba datang ke rumah. Apalagi virus ini sekarang dijulukin smart dalam tanda kutip smart virus begitu ya. Dan ini perlu pendalaman yang lebih
operasional, lebih teknis, bagaimana sih virus itu bisa sampai datang ke sebuah rumah. Nah, pada saat ada di rumah, bagaimana dia itu terjadi penularan antar anggota keluarga. Nah, kita perlu memahami dengan detail. Saya bukan ahli virus, cuman pastinya bisa bertanya-tanya atau mungkin mengusulkan kepada teman-teman yang ahli di bidang ini, bagaimana sih perilaku virus itu. Kalau saya baca dari referensi-referensi ini, sekalipun dia bersifat bisa aerosol, bisa bertahan di udara dan lain-lain, tapi virus ini bergerak dengan model Brown, dan ada beberapa teknologi yang bisa mematikan virus ini yang ada baik yang melekat di ruangan maupun yang ada di udara. Nah, ini yang kebijakan-kebijakan proteksi untuk ruang-ruang tertentu. Jadi tidak hanya prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, menurut saya juga pemerintah harus hadir melakukan proteksi. Bagaimana tempat-tempat misalnya kayak rumah sakit, tempat-tempat yang memang banyak dikunjungi dan pertemuan masyarakat, itu dipastikan tingkat pajanan virusnya kayak apa. Nah, kalau ini tidak pernah dipastikan dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana siapa anggota keluarga itu terpajan, tertular, maka pengendalian ini tidak akan bisa efektif kita lakukan. Nah, sekarang orang saat ini dengan adanya banyaknya kasus keluarga, banyaknya kasus yang meninggal di keluarga, juga mulai mendekati dengan teknik yang disebut telemedicine. Nah, sebenarnya tidak terlalu pas menggunakan ini sebagai telemedicine, karena sebenarnya kalau menurut definisi WHO, telemedicine itu menggunakan teknologi dan informasi sehingga data-data itu bisa digunakan untuk diagnosis, peresepan, pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau hanya melalui WA, tele WA, ini akan sangat berpotensi terjadinya miscommunication. Dan pengendalian juga tidak bisa dilakukan secara optimal. Nah, ini sehingga saya juga ingin menyampaikan bahwa ini juga perlu kita evaluasi. Implementasinya bagaimana? Di sisi lain, kalau kita ngomongin digitalisasi, memang banyak negara yang masyarakatnya sudah melek digital, bisa melakukan hal ini. Tapi bagaimana di Indonesia? Apakah masyarakat di Indonesia sudah melek digital? Sehingga kebijakan telemedicine ini bisa digunakan dalam menghadapi klaster rumah tangga. Ini juga menjadi satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Karena untuk bisa melakukan satu bentuk inovasi, kalau inovasi misalnya untuk transportasi itu, begitu ada inovasi digital, ada inovasi teknologi, mau nggak mau masyarakat akan ngikut. Tapi kalau yang namanya inovasi di bidang layanan kesehatan, sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa itu memang sangat tidak mudah. Bahkan di Amerika sendiri pun bahwa digitalisasi itu bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun banyak negara yang sudah menggunakan, tapi kita juga perlu mempertimbangkan aspek penyerapan atau kemauan masyarakat di dalam menggunakan digital ini. Bahkan beberapa rumah sakit di Indonesia, ada satu penelitian, memang belum banyak sampelnya, ada sekitar 60 rumah sakit di Indonesia yang sudah diteliti. 60% itu di antara mereka itu melihat bahwa digitalisasi ini masih belum clear. Nah, kalau untuk fasilitas kesehatan setingkat rumah sakit masih menganggap digitalisasi ini masih belum clear, bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana kita melibatkan masyarakat dan fasilitas kesehatan untuk menghadapi bencana COVID ini? Ini yang perlu bersama-sama dipikirkan. Termasuk ini kan sebenarnya dalam menghadapi situasi yang complicated begini, ya, situasi yang rumit ini, beberapa negara sudah menyatakan bahwa ini perlu kolaborasi. Nah, kalau kalimat-kalimat kolaborasi yang sering kita dengar itu seolah-olah ya bekerja sama. Enggak, kolaborasi itu tidak cukup hanya dengan bekerja sama. Harus ada resources, harus ada power yang seimbang, harus membangun saling kepercayaan, harus membangun engagement, harus membangun komunikasi. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Nah, sekarang kalau kita mau melihat apakah kolaborasi ini terjadi, indikator-indikatornya bagaimana? Komunikasinya sudah berjalan baik atau belum? Engagement baik dari masyarakat maupun fasilitas kesehatan, Pemda bisa dicapai apa enggak? Kalau komitmen saya yakin semua orang mungkin
akan memiliki komitmen yang sama. Tujuan bersama mungkin bisa, tapi aspek komunikasi, bagaimana mereka terlibat, bagaimana pengaturan sumber daya itu baik yang bersifat finansial maupun non finansial, ini sangat dibutuhkan di dalam membangun sebuah kolaborasi yang sukses. Dan ini memang ada kendala-kendala, dan kendalanya itu sudah diidentifikasi belum? Apa sih kendala-kendala dalam membangun kolaborasi dalam menghadapi pandemi COVID ini? Kalau saya baca di referensi-referensi yang ada di Australia, kebijakan-kebijakan negara memang dalam berkolaborasi menghadapi permasalahan, tapi mereka juga sudah melakukan intervensi itu. Nah, ini ya memang setiap negara bisa berbeda-beda. Termasuk juga yang sekarang evaluasi terhadap telemedicine atau telechatting atau teleconsulting atau tele apapun lah. Ini juga perlu dilakukan evaluasi. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan, protokol kesehatan sudah dilaksanakan, proteksi kesehatan sudah dilaksanakan berdasarkan analisis yang sudah matang menurut masyarakat maupun pemerintah, tapi tidak ada evaluasinya. Ketika ini tidak ada evaluasinya, maka kita tidak bisa move on untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya kira demikian Kang Hadi. Ya. Terima kasih. Baik, Dr. Misbah, nanti ini kita ada beberapa penekanan ya. Tapi sebelum hal ini, saya akan menyinggung sedikit nih tentang vaksinasi nih, Dr. Maria. Gimana ini? 6% baru ini, Dr. Maria. Akhir tahun ini kita baru 12%. Sedangkan penduduk kita ini lebih kurang 270 juta ya yang terdaftar pada BPJS. Jadi ini saya menyinggung ini dulu, proteksi ke masyarakat ya. Ini penyebabnya apa ini? Apa memang kita berburu vaksinnya memang tidak ada? Tapi ketika vaksin itu banjir, yang saya alami sendiri, Dr. Maria, ketika saya mengusahakan vaksinasi ya di tingkat lokal, saya bekerja sama dan menggandeng sebuah perguruan tinggi swasta, yaitu Atmajaya, saya sebut saja. Kami mampu hampir, kalau sekarang setelah saya pulang dari Semarang, saya tidak mengikuti lagi, tapi dengar kabar mereka berani membuat panitia 30.000 vaksin, sasaran vaksin. Nah sekarang ini yang saya ikuti kemarin itu baru sekitar 10.000-an ya. Nah ini sumbangsi yang sangat besar. Tadinya dari lansia tidak gratis. Bagaimana sasaran penduduk produktif yang juga punya hak untuk gratis, tetapi diberikan katanya berbayar. Berbayar pun maaf saja, ini banyak keluhan, tidak atau sulit ini memperolehnya yang berbayar ya. Dan juga nanti mungkin para bos-bos pengusaha kerja ini nanti Dr. Misbah bisa menjelaskan juga agak keberatan dengan harganya ya. Apakah ini memang negara agak sulit memperoleh vaksin, padahal sasarannya ini jelas kalau untuk sasaran FKTP saja, contohlah di Tangerang saja, hampir Kabupaten Tangerang itu 300 klinik ya yang bekerja sama dengan BPJS. Ini potensi yang sangat besar. Seperti yang juga Dr. Maria tulis, bagaimana sih ini implementasinya, Dr. Maria, kok bisa sampai keteteran begini di kita? Padahal nanti kalau di akhir tahun saja baru 12%, sangat dikit sekali ini untuk proteksi vaksin ini. Belum lagi diterpa hoax-hoax yang sangat bikin pusing lalu lintas setiap hari. Dr. Maria, berikan pendapat ini. Ya, Dr. Hadi. Ini saya juga Dr. Misbah mungkin pelaku juga ya, pelaku
kita bersama membuat sebuah undang-undang sistem kesehatan di Indonesia dalam bentuk BPJS ya. Ada fasilitas kesehatan tingkat 1, ada tingkat 2, kemudian tingkat 1 itu fungsinya apa, itu kan sebenarnya sudah ada dan sekarang kita bersyukur bahwa hampir 90% lebih ya Dokter Misbah ya, semua penduduk sudah tercover oleh BPJS gitu. Artinya mereka semua dia punya rumah gitu, rumah fasilitas kesehatan tingkat 1-nya di mana gitu. Kayak saya di Jakarta Selatan, Dokter Hadi entah di mana, Dokter Misbah pun walaupun kemarin menjadi pejabat BPJS juga punya PPK tingkat 1 juga ya, sama gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ini ingin fasilitas tingkat 1 itu kan memang punya peran adalah mencegah orang sakit ya. Dan itu udah amanat ya, bukan apa sih namanya, bukan karena pandemi gitu, bukan karena pandemi, itu udah amanat dan itu udah sistem yang memang lazim di semua negara ya. Sepertinya kalau misalnya setiap vaskes tingkat 1 itu mempunyai data yang akurat terhadap pesertanya dan diberikan tugas gitu supaya pesertanya itu cakupan vaksinasinya 100%, setiap vaskes itu bekerja untuk itu, saya rasa sih mudah gitu. Mudah sekali bagi negara tinggal mengambil laporan gitu. Oh di mana? Oh vaskes ini nggak bekerja ya, berarti tinggal dipertimbangkan harus dialihkan ke vaskes kesehatan yang lain. Kalau dia tidak berhasil mengedukasi, mengajak membernya itu untuk divaksin gitu. Saya rasa itu akan lebih mudah sebenarnya negara mengambil cara-cara seperti itu. Dan fasilitas kesehatan sebenarnya dia punya SDM yang mumpuni lah ya, namanya juga fasilitas kesehatan. Untuk menjadi itu saja itu harus diverifikasi ya Dokter Hadi ya, Dokter Misbah harus diverifikasi syaratnya ini itu semuanya sudah ada, sudah lengkap. Kemudian apalagi ini vaksin emergensi yang kita semua juga masih mempelajari adakah dampak negatif dari vaksin ini. Tentunya masyarakat juga mungkin ada berapa persen ketakutan, butuh sekali edukasi. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat 1 masing-masing, dia bisa berkonsultasi, kemudian ketika habis disuntik, kemudian misalnya ada nyeri atau demam, atau hal-hal keluhan ringan, dia bisa mendapatkan, dia bisa balik lagi ke tempatnya. Itu menurut saya itu lebih efektif, lebih cepat sekali, lebih terstruktur, dan target-targetnya bisa lebih terukur gitu. Dibanding kita mengadakan IO misalnya di mall, kemudian terjadi kerumunan, apalagi tidak memperhitungkan terjadinya viral load gitu. Itu sudah pasti ya, sudah pasti sekali. Sebenarnya pasti terjadi klaster gitu ya. Cuman saja mungkin nggak diteliti lebih jauh. Itu hal-hal yang sangat riskan sekali kita jalankan ya. Dan sayang sekali kita tidak menggunakan kekuatan dan SDM yang sudah kita miliki, itu sayang sekali, menurut saya sayang sekali ini. Kalau misalnya itu digunakan itu kan mudah, misalnya Dokter Misbah ya, kita punya vaksin berapa sih? Kita punya vaksin 20 juta, berarti kita bisa memvaksin 10 juta. Oke, kita list dulu daerah merah. Oke, kita lihat dulu, oh ini spot Jakarta Selatan, ada sekian ribu vaskes tingkat 1 yang harus diprioritaskan, dia berapa persen tercapai. Kita tinggal pantau satu-satu. Dokter Hadi megang vaskes mana? Benar nggak? Berapa persen? Siapa aja yang nggak mau? Terus bisa lebih mudah gitu ya. Bisa lebih mudah dan kita semua punya tanggung jawab masing-masing ya memegang masyarakatnya. Tinggal orang-orang yang belum terdaftar di BPJS, orang-orang yang belum mempunyai fasilitas kesehatan itu tinggal dibuat strategi lain ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada juga masalah data terkait BPJS dan lain-lain yang harus diantisipasi ya masalah yang akan timbul jika menggunakan sistem ini. Tapi sebagian besar ini akan lebih jelas gitu loh. Jadi kita bisa melihat pola penyebaran kumannya, ada di mana, daerah mana yang tinggi, ini yang diprioritaskan, kita drop sekian vaksin, kita kasih tugas, kita tinggal menunggu kenapa dia nggak mau. Dia punya tanggung jawab untuk menjaga sehat sakit semua pesertanya gitu. Jadi ya itu akan lebih mudah. Karena setelah 6 bulan, 13 Januari ya yang saya ingat awal mula vaksinasi di Indonesia, sekarang sudah bulan akhir Juli, sudah mau masuk Agustus, artinya sudah 7 bulan.
7 bulan itu kemampuan kita baru 6% yang lengkap. Ya, kalau untuk yang 1 kali itu 9, sekian persen, tapi kalau yang lengkap itu baru 6%. Dari 6% itu, kalau misalnya dikalikan 2 saja tidak ada perubahan kebijakan, artinya kemampuan kita 12%. Padahal tahun depan ini kan sudah banyak laporan yang mesti divaksin ulang lagi. Vaksin flu aja 6 bulan sekali gitu loh. Vaksin COVID kita nggak tahu ya, kita masih menunggu laporan yang lebih akurat lagi ya. Harus diulang kapan? Terus ada lagi namanya sekarang vaksin yang ketiga ya. Nah ini kan jadi bagaimana nih caranya? Saya nggak tahu gimana strateginya kalau kita masih tidak mau meredesain strategi kita terhadap cakupan vaksin ya, terutama SDM yang akan memberikan vaksinasi itu bagaimana dan mendapatkan vaksin itu seperti apa, kontrolnya bagaimana, evaluasinya, targetnya dan lain-lainnya itu mesti benar-benar ya bisa terukur dengan baik gitu loh, bisa terukur dengan baik karena ini penting sekali terkait vaksinasi. Jadi ibaratnya kita mau ke Bali nih, Dokter Misbah. Ke Bali itu kita waktunya dikasih waktu 1 hari ke Bali. Tapi kita disuruh pakai beca, ya nggak akan kesampaian gitu, ya kan kita harus pakai, paling nggak kita pakai mobil lah, ya. Kalau kita mau lebih cepat ya kita naik pesawat. Jadi seperti itu. Kita punya kesempatan 270 juta seharusnya selesai dalam waktu 6 bulan, ya. Kalau misalnya melihat hasil-hasil riset terakhir yang mungkin setahun 2 kali ya, atau setahun sekali lah paling nggak ada vaksinasi ketiga, itu paling nggak selesai 6-9 bulan yang idealnya. Kalau dengan cara yang seperti ini tidak dirubah dan tidak mengaktifkan kembali kekuatan yang sebenarnya sudah ada dan diatur di undang-undang, itu sayang sekali ya. Saya tidak tahu pertimbangan apa dari pemerintah, strategi pemberian vaksinasi ini seperti ini bentuknya gitu. Saya tidak tahu latar belakangnya apa kurang percaya sama Vaskes tingkat 1 mungkin atau apa, saya juga tidak tahu ya. Saya rasa dia sudah memiliki dokter, perawat, ruang periksa, memiliki data dan lain-lain, bahkan online, digital pelaporannya, itu yang sudah sangat baik ya, hasil kerja keras ya, sejak 2014 BPJS mulai berlangsung di negara kita. Mungkin itu Dokter Hadi. Ya, ini jujur Dokter Misbah, ini kalau kita di klinik mengerjakan 1 hari 30 atau 5 sampai 50 orang aja, yang nggak tahu sanggup apa tidak ya. Saya rasa sih teman-teman ini semangat. Ini saya pernah dengar juga nih, rencana pemerintah melalui Dokter Maria sebetulnya diberdayakan klinik-klinik, karena kita kan sudah ada klaster kapitasi ya. Nah ini bayangkan kalau saya berhayal saja Pak, kalau saya mampu melakukan 500 orang saja setiap minggunya, setiap bulannya ya 1 klinik, itu angka paling kecil Pak, 4 hari kerja sampai 5 hari kerja, misalnya 500 orang saja peserta saya, kali misalnya setahun, kali 12 udah berapa, itu udah sesuai dengan kapitasi saya ini, Pak Misbah. Kalau kali 10.000 klinik saja, mungkin memang tidak tercapai 270 juta, tetapi satu keuntungannya dia tidak membuat klaster, karena kita itu sudah ada sistem yang mengatur. Kita tinggal blasting, karena kita itu bridging kepada BPJS. Kan tinggal ngasih ini saja, angka-angka pemberitahuan. Kita bisa atur, Pak. Nah, pemerintah hadirnya di situ. Mungkin itu bisa kita buat klaster kapitasi untuk membunuh atau memproteksi lah minimum. Kalaupun nanti yang divaksin itu sudah divaksin terkena pun kan ada studi lebih protection ya. Tapi jangan dibalik. Ada hoax itu harusnya kita sebagai individu turun semua untuk menangkis hoax itu. Nah,
Itu mungkin yang bisa kita berdayakan nanti ini Pak Misbah ya. Tapi lebih kepada penekanan Pak Misbah tadi tentang kolaborasi ini. Kolaborasi itu bukan hanya kerjasama Pak. Ini terbukti apa ketika ada klaster rumah banyak yang meninggal. Saya alami sendiri, saya juga kebingungan Pak. Karena di samping saya lagi isoman juga, saya selalu menerima telepon dari Pak RW saya. Ini dokter mau diapain? Nah, akhirnya saya malah menggunakan pertemanan saya, bisa nelpon ke kepala puskesmas, ke Kodim, Koramil, kepolisian, bahkan lurah pun saya sudah sampai tingkat RW pun, RT saya betul-betul di perumahan saya ini ada kecolongan juga Pak, jujur 3 orang meninggal tanpa ketahuan Pak, gara-gara memang walaupun data PCR-nya tidak ada, tetapi dia diam di situ karena udah saya menghindar dari keluarga saya, permisi dari anaknya, istrinya, dia batuk, dia menjaga sebuah kantor, akhirnya ditemukan meninggal sendiri, Pak. Ini kan ironis, ya. Ini bagaimana nih pandangan Pak Misbah ini, atau nanti bergantian saja ini? Saya fokuskan diskusi pagi ini tentang pemantauan orang-orang yang isoman. Mengukurnya bagaimana ini? Tentang platform yang akan terus bekerja. Dan di sini juga kalau kita lihat tadi, mungkin saya akan putarkan video ya, bagaimana Pak Jokowi sendiri itu turun mengecek harga ketersediaan obat, sampai telepon dengan Mas Menteri, disorot oleh media, bagaimana dia melihat ketersediaan obat. Akhirnya Kemenkes juga merilis sebuah ketersediaan obat melalui aplikasi. Nah ini juga saya belum tahu nih Pak Misbah, bagaimana ini mengukurnya, bagaimana ini efektivitasnya. 11 platform kok kayaknya saya kemarin ini belum terlaksana juga nih, Dr. Maria yang tadi ditekankan untuk membantu pemerintah, niat hati membantu loh. Jangan sampai nanti klinik-klinik itu nggak ada kembangsi. Cuman kita bingung Pak, Dok. Telemedicine yang berbasis dengan Vaskes itu yang harusnya kita, karena memang pola pikir dokter itu ketika ini kan diberikan antibiotik, antivirus. Ini pola pikir apakah kita di era pandemi ini kita mau lunturkan semuanya? Ini kan juga harus Dr. Maria dengan Dr. Misbah harus diperhatikan juga. Saya sebagai orang yang berkecimpung memperhatikan hukum kesehatan, tentunya ada sesuatu yang mata rantai yang putus nih, Dr. Maria. Nanti mungkin bisa membantu mencoba menjawab ini. Bagaimana? Pak Misbah, tadi saya lupa nih, harus menekankan kok kayaknya ada sesuatu kata tekanan yang tentunya bertitik pada miscommunication. Kok kayaknya akhirnya ujung-ujungnya saling mencurigai. Apakah benar nih Ikatan Dokter Indonesia kurang memasukkan masalah, atau memang sesuatu pemangku kebijakan agak kurang mengerti masalah untuk mendengarkan apa yang disebut dengan kita kan berdasarkan evidence ya. Ini kan jangan juga membaca-baca, masa sih di Indonesia tidak ada ahli yang betul-betul berkumpul untuk memasukkan satu masukan kepada pemangku kebijakan. Silakan Dr. Misbah dulu. Ya, terima kasih Dr. Adi. Saya tergerak dari bagaimana kita berkolaborasi dalam menghadapi situasi pandemi COVID. Dan nampaknya kan upaya-upaya itu sebenarnya sudah dilakukan. Namun apakah ini efektif atau enggak? Nah, telemedicine itu yang sekarang ini dianggap sebagai tool, sebagai alat untuk bisa menghadapi khususnya dalam klaster rumah.
Nah, ini kan perlu juga kita lakukan evaluasi, baik dari sisi efektivitas, dari sisi perspektif medis. Saya tidak ngomong nanti dalam perspektif medisnya, karena itu mungkin ada ahli yang tersendiri. Tapi saya bicara dengan yang terkait dengan efektivitas dalam perspektif telemedicine sebagai alat untuk memanajemen bagaimana kasus-kasus yang ada di rumah itu bisa dihandle. Nah, kalau dari bahasa dalam perspektif telemedicine ini kan memang ada alat, ada teknologi yang digunakan, ada informasi, lalu melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait ini siapa? Apakah hanya cukup karena ada transportasi yang bisa mengantarkan obat, itu juga sudah dianggap cukup untuk itu mengatakan bahwa telemedicine ini sukses? Nah, karena kalau kita bicara layanan kesehatan, itu kan tidak hanya orang itu diobatin, menerima obat sesuai dengan hasil laboratorium. Melihat manusia mengobatin manusia kan yang diobatin kan manusianya, bukan hasil laboratoriumnya. Nah, ini yang sehingga memang perlu dilihat lebih luas, sehingga keterlibatan masyarakat lokal. Karena saya juga seperti yang Dr. Hadi sampaikan tadi, bahwa masyarakat lokal tingkat Pak RT, Pak RW itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi juga. Bahkan mereka juga membuat satgas-satgas COVID di wilayah-wilayah mereka. Ketika ada masyarakatnya yang PCR-nya positif, mereka juga berupaya untuk mendapatkan obat, melapor ke puskesmas, berkoordinasi untuk bisa mendapatkan oksigen dan lain-lain. Artinya sebenarnya secara komitmen masyarakat ini memiliki kekuatan untuk bisa dilibatkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini bisa diatur, bisa di manajemenin yang sesuai sama budaya-budaya yang ada di tingkat masyarakat. Karena kalau hanya mengandalkan sentralistik, itu sangat sulit. Layanan kesehatan apalagi dalam bentuk digital, trust masyarakat itu tidak tiba-tiba muncul. Perlu dibangun. Trust building itu perlu dibangun. Keterlibatan RT, RW, lurah, tetangga, dan tenaga kesehatan, ini akan menguatkan kolaborasi, menguatkan sumber-sumber yang dibutuhkan, menguatkan secara psikologis bagi pasien, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya saya mencoba melihat Vaskes, bagaimana keterlibatan Vaskes. Sebenarnya kalau dari sisi akuntabilitas, data dan lain-lain, Vaskes yang ada di BPJS ini sudah memiliki basis-basis digital yang cukup baik. Gitu. Dibandingkan yang lain, sebenarnya Vaskes ini karena dia ada connect digital dengan BPJS, memiliki koneksi yang baik, dan itu harusnya sudah bisa menjadi bisa dipertanggungjawabkan lah kalau amanah itu diberikan. Yang menjadi sandungan itu adalah satu dari sisi regulasi, karena ini dianggap wabah, maka dia tidak masuk dalam ruang lingkup BPJS. Nah, pertanyaannya apakah regulasi itu tidak bisa berubah dalam situasi yang seperti ini? Kan regulasi itu kan bukan kitab suci. Sementara yang dihadapi masyarakat ini membutuhkan akuntabilitas, membutuhkan profesional dokter, membutuhkan dukungan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini kan perlu kita pikirkan bersama. Sehingga bagaimana strategi untuk bisa mencapai mendeliver layanan, mendeliver obat-obatan, memberikan pendidikan kepada rumah yang sedang terpapar COVID, yang sakit bisa segera sembuh, yang sehat tetap sehat. Ini kan sangat diperlukan. Nah, tidak hanya sekedar transportasi, ngirimkan obat, selesai, kan nggak begitu layanan kesehatan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita cermatin, sehingga kalau itu bisa dijadikan indikator-indikator evaluasi, tinggal kita hitung apakah pemanfaatan telemedicine yang sekarang ini paling enggak ada 5 atau 6 indikator tadi sudah terpenuhi atau belum. Kalau tidak terpenuhi, ya kita perlu evaluasi,
menyusun ulang strategi yang terbaik dalam memanfaatkan telemedicine. Saya kira demikian, Dr. Ya, Dr. Maria, ini Dr. Maria bisa nggak memberikan gambaran kenapa sih ini 12% ini akhir tahun ini baru vaksinasi ini, protection ini terhadap masyarakat. Mungkin alhamdulillah untuk nakes ini akan digagas, sudah akan dilaksanakan. Kemarin juga udah banyak pelatihan-pelatihan untuk imunisasi dosis ketiga ya, karena memang nakes ini beserta isinya di Vaskes itu harus betul-betul dilindungi supaya dia bisa kuat dan orang yang paling terakhir untuk terpapar, karena biar bagaimanapun ini harus bisa membantu orang lain. Seperti sistem di pesawat ya, kalau dia menolong bayinya ya pasti ibunya atau orang tuanya dulu yang pakai masker, karena kalau nggak lemes ya out semua. Dr. Maria, ini apa sih yang menjadi satu kendala? Saya pernah berdiskusi dengan Dr. Maria ketika Dr. Maria masih aktif sebagai staf khusus menteri, sudah mengusulkan tentang rencana ini. Sebetulnya saya mau dengar di channel saya bagaimana ini Dr. Maria dan kawan-kawan mengusulkan pada waktu itu. Silakan Dr. Maria. Ya, Dr. Hadi, terima kasih. Tadi terputus, ini terkait perlindungan nakes ya? Ya, betul. Jadi mungkin bukan hanya perlindungan nakes saja, tetapi saya ingin mendengar pemanfaatan klinik, ya, pemanfaatan yang di garda primer, ya, bukan hanya dokter, tetapi mungkin dokter dengan nakes, dengan saya tidak lupa menyebut bantuan daripada orang yang bekerja di Vaskes primer, baik dokter, nakes maupun non-nakes. Ini kok kelihatannya agak sulit untuk, malah pemerintah lebih senang, mohon maaf, mungkin Pemda, the show of force ya. Kemarin saja di Tangerang tuh ada kejadian tidak menjaga protokol kesehatan, orang berbondong-bondong begitu dibuka. Kalau lansia mungkin masih terkendali karena orangnya sedikit. Ketika 18 sampai 50, nggak, waktu itu di bawah 50 tahun aja, wow, sudah membludak sekali. Kalau jujur di Atma Jaya saya bukan mengagumi ya, karena memang protokolnya sangat ketat di sana, diatur melalui platform satu-satu dia datang. Lewat dari itu dia sudah kata kunci tidak terlayani dengan baik. Akhirnya masyarakat itu terbiasa ya untuk tidak datang sembarangan, harus sesuai dengan jam, menghindari kerumunan. Bagaimana Dr. Maria, ini kok kayaknya sulit sekali nih pemerintah untuk menjalani. Ini kan masih banyak nih, masih ada sekitar, ya kalau mau dibilang 80% yang belum divaksin. Ini kan jadi pekerjaan yang sangat besar nih kalau kita tidak menelurkan satu kebijakan-kebijakan yang mumpuni. Ya saya pikir tepat guna. Silakan Dr. Maria. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Yang pertama tadi terkait perlindungan nakes ya. Ya. Jadi tanggal 9 Maret itu WHO sudah memberikan rekomendasinya bahwa nakes itu harus mendapatkan perlindungan ekstra, perlindungan khusus ya, perlindungan yang harus benar-benar bisa melindungi. Karena apa? Karena jika nakes ini sakit ya, maka fasilitas kesehatan itu bisa lumpuh, ya. Terutama kalau sakitnya bersamaan semua, itu sudah pasti fasilitas kesehatan lumpuh dan negara akan dalam posisi yang gawat darurat. Ya. Jadi blueprint dari perlindungan nakes dari yang saya pelajari, apa yang direkomendasikan WHO dan pembahasan terkait ini adalah nakes itu nggak boleh sakit. Iya. Jadi kita tahu sekarang banyak sekali daerah yang puskesmasnya hampir 80%
tidak beroperasi karena nakesnya banyak yang sakit. Kita satu grup sama yang kemarin bilang itu dari Sulawesi, Dr. Hadi. Padahal dia harus ke Kendari, akhirnya yang jaraknya jauh karena di sana itu sudah 80% nakesnya, puskesmasnya tutup ya karena banyaknya nakes. Itu sebenarnya yang dihindari. Oleh karena itu, nakes itu harus mendapatkan perlindungan ekstra. Bukan saja dia kalau sakit harus diobati ya, itu sih sebenarnya bukan itu blueprint-nya. Bahkan itu jangan sampai sakit gitu. Nah, bagaimana caranya orang kerja di zona merah, orang kerja tiap hari sama virus, tapi nggak boleh sakit ya. Ada caranya, sebenarnya ada caranya perlindungan berlapis pada nakes, tapi mungkin kita nggak bisa bahas satu-satu di sini. Kami dari perlindungan nakes ini bersama-sama kita mereview banyak sekali jurnal-jurnal terkait perlindungan nakes dan kami sudah ajukan kepada pemerintah bagaimana nakes itu harus berjaga supaya tidak sakit. Ya, tapi sampai saat ini belum ada. Akhirnya nakes kita sakit secara bersamaan. Sakitnya secara bersamaan. Yang lebih disedihkan kematiannya meningkat ya. Sebenarnya kita nggak berharap sekali nakes sakit sampai parah kemudian meninggal ya. Sayangnya kemarin karena obat kosong akhirnya banyak nakes yang sudah di fase 3 tidak bisa terselamatkan. Sebelum-sebelumnya angka keselamatan di fase 3 pada nakes itu sangat baik, lebih baik dari angka kesehatan global ya. Jadi fase 3 yang ditangani oleh perlindungan nakes angka kematiannya sekitar 16-17%. Laporan meta-analisis dari 36 negara terkait fase 3 ya, yang ditangani itu angka kematiannya 25%. Jadi kita lebih baik dari angka global ya. Tapi di bulan Juli ini kita turun drastis. Karena apa? Karena kekurangan obat. Tapi sebenarnya bukan itu perlindungan nakes. Perlindungan nakes itu bagaimana kita membuat sistem perlindungan supaya orang-orang yang melayani masyarakat sakit ini tidak sakit. Karena kalau dia sakit, dia tidak bisa melayani. Kalau dia tidak bisa melayani, kemudian yang sakit itu akhirnya lama-lama menjadi parah. Yang kita lihat sekarang banyak sekali di kursi roda ya, dari masyarakat sendiri yang melihat orang masih di kursi roda udah meninggal di depan matanya. Kemudian masih menunggu di UGD, belum sempat masuk ruangan atau apalagi masuk ICU, tapi sudah tidak tertolong. Itulah yang terjadi ya, orang sakit bersamaan yang menyebabkan fasilitas kesehatan jadi lumpuh ya, jika nakesnya banyak yang sakit. Inilah yang kita belum antisipasi dan menjadi masalah yang berarti saat ini, Dr. Hadi. Itu untuk perlindungan nakes. Kemudian tadi yang kedua terkait vaksinasi lagi ya, Dr. Hadi ya. Ya, saya rasa saya juga pernah kerja di fase tingkat pertama, ya saya hafal sekali, saya punya intuisi lah di sana. Kalau misalnya sehari berapa vaksin itu bisa, dan kita kan punya shift-shiftan, banyak sekali vaskes tingkat 1 itu yang 24 jam gitu ya. Kita bisa bekerja, kita bisa bikin timing, benar kata Dr. Hadi, kita bisa langsung memblasting kepesertaannya. Jadi kamu datang hari Kamis jam 10, kamu datang hari Kamis jam 10:15, kamu datang ini. Kalau yang telat akan dijadwalkan ulang gitu. Itu bisa diatur gitu loh. Jadi misalnya misalnya klinik saya di BSD itu, kalau saya bayangkan paling banyak ya kalau prokesnya itu bagus, misalnya 30 ya, 30. 30 itu berapa lama sih respon time-nya? Ya. Misalnya 30 itu, misalnya satu orang itu berapa, Dr. Hadi? Sebenarnya kan ada 5 bangku ya, tapi kan paralel ya dilakukan ya. Misalnya 5 menit saja sampai 10 menit. Taruhlah 10 menit, Dr. Maria. Ya, 10 menit, karena itu kan paralel ya, nggak nunggu 5 meja selesai baru masuk pasien lagi kan. Itu tentunya itu bisa diatur dengan baik ya, dengan baik, dan masyarakat juga tenang karena dia ketemu dokternya. Terus kalau ada apa-apa dia tinggal balik lagi ke situ. Kalau dia belum yakin, saya belum siap dok, saya belum siap, tolong dong dikasih penjelasan. Itu kewajiban, itu kan kepesertaan dia, itu kewajiban dia menjelaskan dan membantu ya supaya dia punya kepercayaan diri, supaya dia mau divaksin. Jadi sebenarnya menurut saya itu lebih mudah dan pemerintah lebih mudah gitu loh menarik datanya. Jadi kamu nih daerah hitam, vaksinasinya berapa? Gimana planningnya? Wah, kemampuan saya
dalam waktu 6 bulan ini 70% kepesertaan saya bisa divaksin, 30% ini saya udah nggak tahu waktunya gimana. Nah, yang misalnya 30%, misalnya dia kepesertaannya kebanyakan. Kita kan kepesertaan tidak rata nih, kebanyakan. Ya ini yang harus dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Apakah dimasukkan ke fasilitas kesehatan yang lain yang kapasitasnya nggak banyak, tapi mungkin fasilitasnya luas, itu bisa diatur. Atau bantuan dari rumah sakit, kan ada rujukan juga ya. Ya, betul, banyak. Dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak sekali cara, dan kita sudah punya infrastrukturnya semua. Kita sebenarnya sudah siap sekali untuk melakukan vaksinasi cepat ya, merata juga gitu loh, dan aman juga, safety juga gitu, dan tertraining dengan baik, itu kita sangat siap gitu. Jadi sayang sekali capaian 7 bulan ini baru 6%, dan kemarin Presiden sempat marah-marah karena vaksin ini menumpuk gitu loh. Sih banyak SDM yang harus dilibatkan lagi dalam pemberian vaksinasi ini. Ya, saya jujur aja nih Dr. Misbah, kalau Dr. Maria bicara begini, saya sudah mengusulkan kepada salah satu pemangku kepentingan lah ya. Saya bilang paskes saya aja sampai membeli tenda, Dr. Maria, jujur ya. Karena lapangan parkir itu sekarang kalau bisa orang tuh untuk bermobil di daerah saya kan agak kurang ya, paling motor. Itu juga mereka itu sangat kurang sekali pengunjung sekarang. Nah, saya bilang, kenapa sih nggak dikirim ke rumah sakit saya atau vaskes saya? Dok, ini kan programnya begini. Nah, ini kadang-kala jawabannya yang agak sulit. Yang saya tidak mengerti bahwa collaboration tentunya membutuhkan satu kebijakan resources, melihat resources, memanfaatkan resources. Ya kalau bisa sih Dr. Maria ketika masih menjadi staf khusus menteri malah membuat satu alokasi, membantu penyemangatan kepada vaskes ya. Tapi bentuknya mungkin penghargaan ya, lebih kepada penghargaannya Dr. Maria, tapi itu tidak tercapai, malah selalu membuat show of force di mana-mana, di mall, dan di mall saya melakukan itu Dr. Maria, dan ternyata pengusaha itu mau, jujur ya kalau saya katakan mau menyumbang, bukannya untuk apa nih, nanti Dr. Misbah nanti yang bisa menjelaskan ya, bukannya merupakan sesuatu pemerasan atau apa CSR-nya dia, Dok. Kami siap untuk menyumbangkan CSR kami. Kami akan sewakan tenda, kalau perlu dengan bangku, dengan fasilitas apa yang dokter butuhkan. Kipas angin, biar ada kenyamanan, APD saya belikan. Yang penting saya bisa mengikut sertakan pegawai saya. Karena sebetulnya pegawai ini mestinya harusnya dilakukan vaksinasi, karena beliau teman-teman kita ini yang juga menghasilkan. Saya nggak ngerti kebijakannya kok malah gotong royongnya nggak tercapai, akhirnya jadi protectionnya ini sangat rendah. Dr. Misbah, bagaimana pendapat Dr. Misbah dalam hal ini nih? Belum nanti terakhir kita bicara tentang isomantau ya. Tadi di depan saya sudah putarkan video Pak Presiden bagaimana mencari obat saja di apotik ya. Kemarin saya nggak jelas pasti itu apotik. Tidak ada ya. Terus dijawab oleh Pak Menteri, sudah di Dr. Maria sudah di aplikasi yang sudah dibagikan menyebar kepada masyarakat, ternyata itu ada. Apakah saya belum tes bahwa itu iya mumpuni atau tidak, cepat atau tidak. Dan itu pun kita lihat Pak Misbah, kalau membeli, kan hukumnya kan kenapa sih membeli obat begitu gampangnya melalui aplikasi, kenapa juga yang di klinik malah saat dispensing ini malah susah ini Pak Misbah. Ini harus ada pertanyaan besar nih kepada Dr. Maria juga ini, nanti bisa
menyampaikan ke teman-teman ya, atau memang ini di era pandemi ini begitu loss-nya. Ingat loh, resistensi asitromisin ini sudah didengungkan. Dr. Maria juga sudah mendengar ya dari salah satu teman kita ya, Dr. Ray, dia baca, hati-hati semua, walaupun sekarang ini nggak dipakai di PABDI. Nah, tapi kalau seandainya favipiravir atau segala macam itu nanti menemui masalah yang sama enggak? Contohnya dalam nama dagang mungkin yang terkandung dalam APGN, karena itu bebas sekali. Gimana Dokter Misbah? Nanti mungkin disambung dengan Dokter Maria. Silakan Dokter Misbah. Ya, terima kasih Dokter Ade. Memang kalau kita lihat sebenarnya industri, perusahaan-perusahaan itu kan di sana terkumpul anggota masyarakat. Yang sebenarnya baik oleh WHO maupun ILO ini sebenarnya sebagai sarana yang sangat strategis di dalam membangun layanan kesehatan, di dalam membangun upaya-upaya peningkatan kesehatan, termasuk juga bagaimana menghadapi pandemi COVID. Yeah. Pada awal akan memang terdengar itu adalah ada namanya vaksin gotong royong yang diorganisir dengan cara tertentu, lalu begitu keluar data-data yang sudah masuk dan keluar angka biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, banyak perusahaan yang mengeluh itu angkanya terlalu mahal. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kan mayoritas kan padat karya, bukan padat modal. Padat karya ini kan jumlahnya penduduknya yang sangat banyak. Dan di situ selain dia menghadapi permasalahan-permasalahan harga, dia kan juga menghadapi permasalahan produksi. Karena pada saat era COVID seperti ini, ketika banyak karyawannya yang tertular atau sakit, kan tidak bisa menjalankan produksi itu secara optimal. Ini perlu menjadi perhatian dan analisis kita ya secara mendalam dari sisi perspektif kedokteran. Kalau dari sisi vaksinasi yang pasti yaitu mereka berkeberatan untuk bisa membayar dengan harga yang disampaikan di BUMN itu. Nah, lalu muncul upaya-upaya pada akhirnya vaksin ini gratis. Nah, ini pun tidak serta-merta industri itu bisa mendapatkan vaksinasi buat karyawan. Karena untuk bisa mendapatkan ini juga mereka juga masih membutuhkan tenaga-tenaga untuk melakukan vaksinasi ini. Dan jumlah vaksinator saya nggak tahu datanya seberapa besar sih kecukupannya. Harusnya ini kan juga menjadi pertimbangan dalam strategi pelaksanaannya. Nah, terus kapasitas yang dimiliki di perusahaan supaya efektivitas vaksin itu berjalan, misalnya ketersediaan alat-alat cold chain dan lain-lain ini kan juga perlu menjadi pertimbangan. Artinya memang harus ada identifikasi dan nampaknya untuk industri yang padat modal ini masih terkendala untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Di hal yang kedua di industri, bahkan mungkin juga di industri kesehatan ini juga sedang menunggu karena dengan era pandemi yang sekalipun mereka diliburkan ternyata juga terjadi klaster rumah tangga dan pada saat bekerja kriteria return to work ini juga bagaimana? Karena ini bagi perusahaan memang tidak semua itu bisa work from home. Orang produksi katakanlah bikin baju, bikin sepatu untuk jahit nggak bisa jahit dari rumah. Nah ini sehingga kalau mereka setelah sakit berapa lama mereka baru beristirahat, standarnya apakah PCR harus negatif atau bagaimana? Ini kan juga ditunggu oleh kalangan industri. Dan teman-teman bahkan teman-teman yang ada di kedokteran kerja ini juga masih lebih banyak menggunakan standar yang ada di Kementerian Kesehatan. Sementara
bagaimana standar ILO, Kemenaker, CDC, ini kan juga sangat dibutuhkan supaya memiliki kekuatan hukum maupun kekuatan uji klinis yang tepat. Balik-balik lagi kita sudah berjalan sedemikian lama, tapi kita dalam menentukan kebijakan yang strategis, ini kita masih belum optimal. Sementara industri ini sangat membutuhkan itu, termasuk juga bagaimana teman-teman nakes setelah terpapar itu berapa lama sih dia bisa kembali kerja, indikatornya bagaimana. Ini kan perlu disusun. Nah, terus yang kedua tentang ketersediaan obat. Kalau saya mencermatin bahwa obat ini memang tetap harus ada dalam pantauan dokter. Kita tidak bisa melepas obat itu begitu saja. Tapi kalau kita lihat sendiri kan permasalahan di lapangan, distribusi obat-obatan itu disusun sedemikian rupa sehingga tidak semua vaskes yang self dispensing ini bisa memiliki untuk mendapatkan akses obat tersebut. Ya. Ini juga menjadi kendala tersendiri. Nah, kalaupun dia mau mendapatkan ini juga masih perlu effort yang luar biasa. Saya memahami upaya-upaya ini obat-obat ini dikonsentrasikan supaya tidak terjadi permainan-permainan di lapangan. Ya. Namun Indonesia ini kadang-kadang kan paradok. Ketika diatur itu bukan lagi akan memudahkan. Justru obat itu tidak ada, tidak beredar. Malah sulit ya. Malah sangat sulit untuk bisa ditemukan. Yeah. Ini yang perlu dicari jalan keluarnya. Yeah. Saya kira demikian. Ya, Dr. Maria, ini mengerucut nih otorisasi siapa yang memperoleh obat, dengan gampangnya memperoleh obat masyarakat, toko-toko obat itu bisa menjual favipiravir walaupun itu kedoknya apotek ya, tapi orang ini jujur ya, belum lagi keamanannya. Saya bingung mau ngomongnya gimana nih. Ini sebetulnya ada masalah yang cukup lama yang mengemuka tentang penyusunan self dispensing di Indonesia. Tapi malah masyarakat sepertinya memperoleh akses begini ini sangat mudah. Nah ini alasan isomantau ini, masyarakat pokoknya ada kebijakan turunin seperti air bah, obat ini tanpa diatur. Jujur saya di Banten ingin mencoba sebuah telemed yang saya gantungkan kepada vaskes, karena yang tadi diungkapkan oleh Dr. Misbah harus ada pertanggungjawaban tentang mediko-legalnya. Aduh, kadang-kala saya kalau menerbitkan kata pertanggungjawaban mediko-legal terlalu lama. Orang keburu mati semua nanti. Padahal kan itu sistemnya harusnya kita udah pikirkan, dan dari sekarang kita untuk berpikir mungkin 2 bulan ke depan itu harus dimatangkan. Nah, ini enggak. Pokoknya melalui WhatsApp, masyarakat butuh siapa yang nilai. Bahkan ini sudah melibatkan Babinsa ini. Saya bingung juga. Saya nggak habis mikir ini mau bagaimana, ini kebijakan yang sangat terburu-buru. Nanti apakah yang paling penting ini kalau menurut saya adalah evaluasinya. Efektivitasnya ini bagaimana. Pertanggungjawaban di akhirnya ini bagaimana. Saya bicara sama Dr. Misbah sebelumnya, nah ini yang harus ditekankan. Setelah menggunakan beberapa platform ini, apa evaluasinya ini? Malah ini sekarang mau diperluas ke seluruh Jabodetabek, bahkan mungkin nanti bisa dipakai di beberapa daerah lainnya, terutama yang memang merah itu kemarin DKI. Gimana menurut pendapat Dr. Maria ini? Silakan dok, tentang obat ini. Ya. Kalau saya sih terkait telemedicine, ini untuk edukasi dan triase ini memang nggak bisa, kita harus menyiapkan jalur evakuasi online karena memang karakteristik virus ini cepat sekali menyebar gitu. Kalau misalnya untuk konsultasi hal-hal sedikit saja harus ke rumah sakit, sekarang tuh inilah yang dikeluhkan para dokter karena sangat menyita waktu gitu. Menyita waktu, dia sendiri pasien yang udah bergelintangan di UGD dia tidak bisa atasi dengan cepat. Ini banyak sekali pasien yang nggak layak datang gitu loh untuk pelayanan. Jadi untuk
untuk edukasi dan triase itu kita harus menyiapkan jalur evakuasi secara digital. Itu memang itu kebutuhan sangat mendesak ya. Tapi kalau untuk obat, saya setuju sekali. Ini nggak bisa obat sembarangan mengakses secara online, karena nanti setelah pandemi ini kita punya masalah lagi yang lebih besar dari itu, resistensi dari antibiotik dan lain-lain. Seperti favipiravir juga, itu kan diberikan pada kondisi khusus gitu. Bukan kena COVID semua minum, dan ada efek sampingnya juga yang, itu kan obat keras juga ya, ada efek sampingnya juga yang lumayan cukup ya, terutama untuk orang-orang yang akan punya hamil, punya anak, kalau ada rencana, itu nggak boleh minum favipiravir, karena nanti akan berdampak infertil ya. Jadi masyarakat harus dijelaskan dengan jelas gitu loh, ketika dia mengkonsumsi obat. Dan kita tahu bahwa COVID ini 85% sebenarnya nggak butuh ya, mau minum air kelapa juga sembuh sendiri gitu loh. Jangankan nggak usah pakai apa-apa gitu ya. Nah, inilah yang masyarakat mesti tahu, yang mana sih yang harus minum obat antivirus, yang mana sih yang punya resiko tinggi harus lebih cepat diketahui ketika dia sakit dan jangan telat supaya tidak terjadi apa-apa. Inilah yang masyarakat butuhkan saat ini gitu ya. Bukan sekedar obat sih, tapi timing pemberian obat pada siapa itu penting gitu ya. Saya sangat prihatin lah. Sekarang banyak sekali dari keluarga juga ya, belum ke dokter, belum apa, dia udah bawa sekantong plastik obat, oseltamivir dan azitromisin dan lain-lain ya. Ternyata sudah mengkonsumsinya juga berhari-hari ya, padahal dia tidak bergejala dan asimptomatik, tidak ada resiko apa-apa di fase 1 dan tidak punya faktor resiko juga, bahkan tidak bergejala gitu. Tapi dia udah mengkonsumsi, ini kan sebuah masalah baru yang akan kita hadapi malahan nanti gitu loh, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kalau untuk obat online ini harus jadi perhatian khusus ya. Tapi kalau untuk edukasi dan triase itu penting sekali jalur online ya. Karena ini keluhan dari banyak teman-teman di gawat darurat. Ini bisa nggak sih komunikasi publiknya menghalo-halo lah masyarakat. Siapa yang ke rumah sakit, siapa yang ke klinik, siapa yang cukup konsultasi online. Jadi mau tanya aja, dia harus datang ke vaskes yang punya resiko penularan ya, karena kan kita sebagian besar rumah sakit belum mengendalikan viral load juga ya. Dia masuk, kemudian dia bertemu, jadi dia pas pulang malah dia terkena COVID juga, makanya akhirnya tertular di sana. Mungkin begitu Dokter Hadi, ya proporsional aja. Sebenarnya semua dibutuhkan. Obat online nggak butuh sekali. Jadi banyak sekali orang yang vulnerable harus minum obat jantung. Obat jantungnya habis. Kalau dia ke rumah sakit, nanti dia ada resiko gitu ya. Kayak gitu-gitu juga ada tempatnya gitu ya. Misalnya dia udah punya resep rutin, obat-obat hipertensi, obat gula, dan lain-lain. Kemudian dia harus mengulang karena rumah sakit penuh. Sekarang kondisi rumah sakit itu rata-rata UGD pakai tenda ya. Bagaimana orang-orang, pasien-pasien dengan penyakit non-COVID yang jumlah juga banyak ya. Sebelum COVID aja mereka ngantri dari jam 4 mungkin ya berobat ke RSCM, ke Fatmawati, itu dari subuh-subuh gitu loh. Itu dia membutuhkan obat diulang, itu bagaimana, itu juga harus disiapkan juga jalurnya yang aman lah di COVID ini. Tapi kalau misalnya mengandalkan hanya telemedicine, akhirnya masalah itu nggak cuma anamnesa ya. Anamnesa berapa persen sih? Kan harus ada pemeriksaan fisik kan? Iya. Ada masyarakat juga mungkin nggak bisa bedakan sesak napas sama nyesek aja nggak bisa bedakan gitu kan. Kita nggak bisa periksa abdomennya, apakah ada bagaimana, peristaltiknya gimana, apakah ada rongki gitu. Yang akhirnya menjadikan masalah bukan selesai dengan telemedicine, malah menjadikan masalah baru. Tapi untuk edukasi dan triase itu perlu sekali. Saat ini sangat dibutuhkan lah. Masyarakat telemedicine untuk edukasi dan triase, dia harus apa? Dia mesti ke dokter nggak? Kalau ke dokter, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Terus ke dokternya kapan? Sekarang apa 3 hari lagi? Nah, itulah yang dia butuhkan. Itulah yang kehadiran telemedicine sebagai edukasi dan triase itu yang sangat dibutuhkan. Atau tadi berbasis vaskes untuk orang-orang yang sudah biasa ke rumah sakit mondar-mandir.
Jadi misalnya dia butuh obat autoimunnya habis gitu. Kalau ke rumah sakit dia penuh resiko, itu rumah sakit harus menyediakan juga jalur konsultasi online. Dokternya kan sudah hafal. Ibu ini saya udah hafal, ibu ini jangan dikasih ini, ibu ini kasihnya ini aja. Ibu ini diulang aja resepnya, nggak usah periksa lab dulu. Itu dokternya sudah hafal semuanya. Kalau dia perlu pemeriksaan, akan suruh datang ke rumah sakit. Tapi kalau cuma melanjutkan obat, boleh difoto, kemudian nanti ditebus ke rumah sakit. Dan kita bersama-sama juga, saya setuju sekali, ini penggunaan obat yang tidak pada tempatnya, antivirus, antibiotik di kala COVID ini akan menjadi masalah yang serius setelah COVID ini. Masalahnya siapa yang merasakan? Masalahnya yang merasakan itu masyarakat juga gitu. Jadi sebenarnya kita membahas ini tuh coba buat masyarakat. Masyarakat tuh harus memahami ini masalah yang akan dia hadapi. Bukan masalah dari kita, tapi yang punya masalah itu Anda sekarang kalau dia tidak minum obat sesuai dengan indikasi, sesuai dengan dosis, sesuai dengan waktunya. Mungkin itu Dokter Hadi. Baik, Dr. Misbah, ini udah makin mengkerucut nih ya, karena memang udah hampir 1 jam lebih ini udah. Pada intinya nih, kalau apa yang barusan diungkapkan Dr. Maria ini butuh kolaborasi. Kolaborasi ini juga butuh komunikasi publik, komunikasi antar vaskes, komunikasi dokter dengan pasien dengan dokternya, pasien dengan vaskesnya. Kita ini sebetulnya sudah dibikin klaster, yaitu klaster kapitasi. Yang saya rasakan, ya kalau di sini maaf sekali menyinggung, kemungkinan kita harus singgung. BPJS dalam hal COVID ini di FKTP, pokoknya dia sudah melaksanakan tugasnya selesai. Kenapa sih kita mesti tergantung BPJS? Karena dia yang punya sistem, dia yang punya daftar untuk kita perhatikan masyarakat secara keseluruhan. Lagi-lagi bukan untuk penekanan kepada teman-teman di Vaskes primer. Dr. Maria mungkin juga mengetahui tentang gerakan dokter semesta. Sebetulnya ini hampir sekitar 70% dokter umum yang ada di Indonesia ini belum termaksimalkan untuk pemanfaatannya. Orang berbondong-bondong selalu kepada DPJP yang ada di rumah sakit. Tadi Dr. Maria katakan ini mungkin nanti kita wajib menelitinya juga. Apakah ini memang belum termanfaatkan dengan baik, mencegah panik. Panik itu macam-macam. Panik mencari vaskes, panik mencari masyarakat itu butuh pendampingan ketika dia mengalami, ketika dia juga belum mengalami itu butuh pendampingan dari para orang tenaga kesehatan yang sangat mengerti. Kenapa ini tidak termanfaatkan nih Dr. Misbah ini? Karena evaluasi to be discussion yang berikutnya mungkin nanti saya akan bikin lagi ya. Bagaimana evaluasinya, bagaimana pemanfaatannya, satu klaster yang disebut dengan, ya taruhlah sekarang saya nyebutnya klaster kapitasi nih. Nggak tahu nih teman-teman yang di ini, setelah saya ngomong begini, apakah teman-teman yang ada di Vaskes ini juga terlalu terbebani, waduh makin usulnya makin nggak ini. Tapi memang ini harus dilawan secara semesta. Silakan Dr. Misbah. Ya, terima kasih Dr. Hadi. Jadi tadi juga disinggung oleh Dr. Maria. Kita juga waktu saya masih di Dewan Pengarah sempat juga mendiskusikan apa sih the next problem setelah COVID itu. Yeah. Dari aspek obat-obatan dan lain-lain. Kalau dari referensi yang ada itu penyakit-penyakit yang akan dihadapin setelah COVID itu adalah memang adanya tindakan-tindakan intervensi yang tertunda. Terus problem di penyakit-penyakit katastrofi yang ada potensi itu tidak terkontrol dengan baik. Terus yang ketiga problem kesehatan jiwa.
ada banyak penelitian-penelitian yang dilakukan, termasuk yang di Indonesia pun teman-teman spesialis kedokteran jiwa juga sudah melakukan penelitian ini. Salah satunya yang bakal dihadapi di era COVID dan pasca COVID itu adalah ini kembali bagaimana peran FKTP yang sebenarnya secara sistem ini sudah ada. Bagaimana peran SKTP menghadapi situasi yang seperti ini? Kalau kita ngomongin ya sudah, SKTP hanya sebatas yang ada di Undang-Undang BPJS, ya ini nggak akan ketemu, gitu. Karena BPJS pasti ngelihatnya pembiayaan kapitasi itu apa aja, yang dalam notabene-nya saat ini perhitungannya hanya sebatas jumlah kepesertaan. Sementara kalau dari sisi morbiditas, terus dari sisi demografi, harusnya ini juga menjadi pertimbangan, dan itu pernah kita sampaikan untuk menghitung ulang pembiayaan kapitasi berdasarkan risiko-risiko peserta yang ditanggung di sana. Termasuk kalau misalnya memang harus dibayarkan melalui BPJS biaya COVID itu ditagihkan dalam bentuk non kapitasi, yang sulit menurut saya sih itu harusnya bisa, gitu loh. Cuman kan kembali lagi pada regulasi. Kalau kita hanya berpedoman bahwa karena ini adalah wabah dan itu tidak masuk dalam ranahnya BPJS, itu ranahnya Kementerian Kesehatan, ya sudah, pupuslah harapan itu. Sementara kondisi-kondisi seperti ini hingga saat ini kita belum mendapatkan model, belum mendapatkan strategi yang tepat untuk menghadapi COVID ini. Di sisi lain, data, kalau misalnya kita menggunakan telemedicine, data tentang siapa-siapa yang berisiko tinggi, teman-teman di Vaskes itu seharusnya sudah bisa mendapatkan informasi itu. Karena di situ resiko-resiko penyakit katastrofik itu sudah ada. Nah, ini yang ada keunggulan yang ada di sini, namun kembali perlu dukungan pembiayaan, perlu dibukanya regulasi. Kalau ini bisa sih menurut saya sih harusnya bisa, gitu. Saya kira demikian, Dokter. Ya, ini mungkin Dokter Maria bisa mengadopsi untuk tulisannya agar lebih tajam, agar lebih bisa mampu laksana, tapi tentunya ada kemauan dari berbagai pihak ya. Potensi kita besar ini, Dokter Maria, hampir 100.000 tenaga dokter yang ada di dokter umum. Mungkin kalau yang berpraktek betul-betul mungkin sekitar di atas 70% berpraktek di layanan primer ya, Dokter Misbah. Dari mulai dokter praktek mandiri itu siap, dokter praktek yang di klinik, lihat sekarang contohnya dokter praktek yang ada di puskesmas yang selalu diintervensi, mohon maaf dalam tanda kutip, akhirnya teriakan-teriakan dokter yang di puskesmas itu juga patut kita perhitungkan, Dokter Maria. Mungkin kita suarakan, mereka juga kewalahan ini sekarang ya karena tugas. Nah, kalau ini IDI sudah mengobarkan perang dalam tanda kutip perlawanan semesta untuk COVID, saya rasa ini perlu didukung, Dokter Maria. Ini nanti Dokter Maria juga di PBID bukan hanya slogan ini. Bagaimana implementasi ke bawahnya? Mungkin Dr. Maria harus memberikan masukan yang sangat komprehensif bagi petinggi IDI, tentunya yang dekat juga dengan para pemangku kepentingan ya di atas. Mungkin saya memohon sekali kepada Dr. Maria, nanti bergantian mungkin Dr. Misbah, dari akhir diskusi kita yang sudah 1 jam 15 menit nih, nanti akhirnya berakhirnya 1 jam setengah. Cukup panjang, tapi bahasanya memang masih sekulit bawang. Bagaimana nanti pesan-pesannya untuk masalah yang dihadapi masyarakat, baik
kita juga masyarakat nih, Dokter Maria, dokter juga masyarakat. Masyarakat harus menyembuhkan dirinya juga. Masyarakat juga harus mematuhi pemerintah, sama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Tidak selalu salah, tetapi mungkin perlu disempurnakan. Mungkin saya minta closing statement dari Dr. Maria ini bagaimana nih, karena diskusi memang fokusnya kepada bagaimana kita jebolnya dari varian yang masuk sampai kita kewalahan, bahkan sekarang ini malah ademnya nanti turunnya COVID ini, apakah benar-benar rakyat akan tersapu semua, nanti herd immunity-nya tercapainya dengan angka kematian yang cukup tinggi. Ini kan jangan sampai lah. Angka kesembuhan juga tinggi sih. Dr. Maria, silakan. Iya, terima kasih. Sebelum closing statement tadi saya menarik ya. Oh iya, silakan. Varian apa sekarang kalau ditanya herd immunity ini varian apa? Karena ada juga yang udah kena varian ini nanti ya dia sebenarnya udah herd immunity ya, tapi nanti kena lagi varian lain gitu. Jadi herd immunity-nya ini varian apa? Jadi apakah kita masih mau mengharapkan herd immunity gitu? Itu jadi pertanyaan baru ya saat COVID ini. Ya, secara umum untuk saya pribadi ya, saya melihat COVID ini sebuah disrupsi yang sangat kompleks dan cepat sekali berubah ya. Awalnya kita merasa COVID ini, pandemi, sebuah dilema ya, karena setiap keputusan ya konsekuensinya negatif ke sektor lainnya gitu, pasti ada dampak yang negatifnya. Tapi 1,5 tahun ini gelombang pencerahan sains sangat cepat sekali, ternyata bukan sebuah dilema gitu. Jadi memang sains itu sudah banyak membantu ya, membantu kita menyelesaikan masalah yang kompleks dan cepat sekali berubah ya. Saat ini banyak negara yang walaupun angka kasusnya tinggi, tapi angka kematiannya sedikit sekali gitu. Seperti di Inggris saat ini angka kejadiannya juga 50.000, angka kematiannya itu di bawah 50 ya. Juga di banyak negara lain juga berhasil, bahkan ada yang berhasil menekan tidak adanya kasus ya, menurunnya kasus secara signifikan, bahkan bisa menangkal dari varian baru pun yang masuk ke negaranya. Yang terpenting adalah mengupdate kembali mitigasi yang terbaru berdasarkan sains. Jadi yang saat ini memimpin penyelesaian pandemi di dunia adalah ilmu pengetahuan. Negara dengan latar belakang politik apapun mengikuti sains terbaru ya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan cepat sekali berubah. Kami semua berharap Indonesia mempunyai kebijakan yang berdasarkan sains terbaru, yang baik, yang tidak menimbulkan dilema di sektor lain, agar semua bisa selamat. Mungkin ini harapan saya sebagai warga negara Indonesia ya, kepada pemerintah, tolong segera update mitigasi dan tolong buatlah kebijakan berdasarkan sains. Karena yang memimpin penyelesaian pandemi adalah sains ya. Segala opini, segala spekulasi yang ada itu banyak sekali malah menjauhkan dari penanganan pandemi yang baik dan benar. Terima kasih. Baik. Wah, ini Dr. Maria ini nimbulin lagi, lemparin satu masalah lagi. Nih, diskusi bisa 3 jam nih, nggak kelar. Tapi kita harus akhiri. Dr. Misbah, ini leadership-nya adalah saintis ya. Saintis harus diikuti dengan politik, bukan politik yang memimpin baru saintisnya ditinggal. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi pemimpin di Indonesia dalam arti yang sebenarnya adalah saintis. Saintis itu yang bernaung di bawah para organisasi profesi, terutama mungkin di bidang kita ini organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Itu harus menunjukkan dirinya. Dr. Maria nanti tolong sampaikan ya pesan-pesan diskusi kita kepada para pemimpin kita, para saintis pasti semuanya bergabung di dalam satu organisasi profesi ya, baik ID, baik nakes, baik peneliti yang lainnya, epidemiolog dan mungkin ahli virus ya, semuanya harus bekerja kolaborasi. Nah, Dr. Misbah,
take home message-nya bagaimana nih dari diskusi kita? Dari Dr. Maria sudah menekankan panglimanya itu harus saintis. Silakan. Iya, terima kasih Dr. Adi. Kembali bahwa memang dalam situasi yang seperti ini, kita memang perlu berkolaborasi antara pemerintah, pihak industri, swasta, dan masyarakat, termasuk juga di situ adalah peran bagaimana organisasi profesi ini. Karena memang ini membutuhkan betul-betul keterlibatan semua pihak. Betul-betul membutuhkan evaluasi berdasarkan pengetahuan yang baik. Di sisi lain juga membutuhkan pendekatan yang baik kepada masyarakat, karena masyarakat ini perlu didekatin dengan cara-cara yang pas. Karena kalau tidak pas, maka kolaborasi ini tidak akan bisa berjalan sukses. Kembali yang kedua, bagaimana kita sudah melakukan upaya-upaya melalui protokol kesehatan. Yang saya tekankan lagi adalah proteksi kesehatan, di mana di situ perlu hadir berbasis saintis tadi dan pendekatan-pendekatan oleh negara supaya perlindungan selain vaksin itu betul-betul bisa dirasakan. Disitulah hadirnya keilmuan para insinyur, para dokter, virolog dan lain-lain untuk bisa merumuskan proteksi-proteksi yang optimal. Karena memang upaya dalam melakukan pengendalian COVID dengan jenis yang seperti ini memang perlu dilakukan secara berlapis. Tidak hanya satu pendekatan saja. Dan yang ketiga tentunya kita harus berani melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan ini masyarakat tidak mendapatkan informasi sehingga mereka juga untuk bisa mematuhin itu agak-agak susah, karena ini perlu trust. Kita perlu membangun trust bersama dengan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi, oh ya yang ini ternyata tidak efektif, ya udah disampaikan dan diganti dengan cara-cara yang lebih efektif. Maka kepercayaan masyarakat, kepercayaan stakeholder yang lain ini merupakan kunci penting dalam keberhasilan kita mengatasi pandemi COVID. Saya kira demikian, Dr. Adi. Ya, baik. Ini waktu udah benar-benar 1,5 jam, Dr. Misbah dengan Dr. Maria. Pada intinya ada beberapa kunci yang kita tarik dari diskusi kita pagi ini menjelang siang hari Minggu ini. Terima kasih waktunya. Pada waktu pengendalian COVID itu kita harusnya 1,5 tahun ini udah bisa belajar, ya sudah bisa. Kalau anak kecil bayi itu udah bisa harusnya jalan secara cepat, ya. Pembedaan protokol kesehatan dengan proteksi kesehatan itu harus betul-betul dicanangkan. Protokol kesehatan yang memang masyarakat yang melakukan, proteksi kesehatan yaitu negara yang melakukan dengan cara apapun, undang-undang wabah, Perpres, Permenkes, Permendagri dan yang lain-lainnya itu pada intinya adalah selalu menekankan hak publik jauh lebih utama daripada hak individu. Jadi masyarakat itu harus ikut ke situ. Nah nanti juga ada, ya saya tidak mengatakan ini kelompok ekstrim, tidak, tetapi mungkin lebih kepada masyarakat yang kurang mengerti. Ini tugas siapa? Tugas bersama, tugas semesta kita semuanya. Mungkin siapa yang mau leadership-nya itu, yaitu tetap ya Dr. Maria mengatakan tadi leadership-nya adalah saintis. Nah, pemerintah juga harus berani dievaluasi kebijakannya. Tentu dasar daripada evaluasi ini akan menghasilkan sebuah trust atau kebijakan yang sangat tinggi. Seperti ya boleh dibilang indikatornya sekarang ini, trust ini sangat rendah ya kepada petugas kesehatan. Yang kita lihat tuh hanya kenyataan yang di kulit-kulitnya saja. Masyarakat tuh taunya kebijakan itu yang harus ditekan sama dia adalah kebijakan rumah sakit, padahal itu kebijakan negara ya. Contohnya bagaimana memperlakukan pasien yang suspek COVID itu malah banyak yang disembunyikan, akhirnya ke sana kemari ketika masih menjadi pasien. Ketika sudah jadi jenazah pun ya mohon maaf,
masyarakat ini siapa yang akan mendidik. Termasuk kita, masyarakat juga harus terdidik. Ya, aparat keamanan juga pengawal ini juga harus terdidik bahwa ini adalah pelayanan semesta untuk pengendalian COVID. Baik, itu mungkin diskusi kita pagi ini sampai siang. Terima kasih sekali Dr. Misbah, Dr. Maria. Ini kalau saya bilang 2M ya. Dr. Misbah, ya Dr. Maria sama-sama M nih ya. Cuman kalau Dr. Misbah ini jadi 3M, Misbahul Munir ya. Bukan 4. Oh ya 4 ya, sorry ya, saya lupa. Misbahul Munir dengan Maria Mubarikah. Wah ini 4M nih. Ya, cuman nanti mungkin saya akan mencari menjadi 10M ya, yang MMM semua nih depannya. Tapi enggak, ini adalah pemirsa Dr. Misbah dengan Dr. Maria ini adalah tamu saya yang paling hebat untuk memikirkan bagaimana introspeksi. Tidak menelurkan kebijakan, tapi memancing kebijakan itu agar panglimanya adalah saintis. Terima kasih, Dr. Maria Mubarikah, 2M, dengan Misbahul Munir, 2M juga, jadi 4M. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.